mengambil waktu saat itu semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita awali ibadah pagi ini dengan memuji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita sambut pujian ini dengan bangkit berdiri. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.
atau apapun ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini juga Tuhan, kami bisa berkembali untuk beribadah di gereja tempat ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk firman Tuhan ini juga Tuhan, biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan suatu firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Kita buka kitab kita dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadikan makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya memberikan berkat ini dari Kejadian? Karena mungkin kita selalu bertanya-tanya. Pertanyaan adalah, menurut Anda apakah yang Tuhan rencanakan saat Dia menciptakan Anda? Nah, itu suatu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apakah yang Tuhan rencanakan saat diciptakan? Mungkin tema ini saya ambil tentang rencana Allah. Jadi manusia itu diciptakan secara desain Tuhan itu secara sempurna. Terus pertanyaan kedua, mengapa Tuhan menciptakan kita untuk memerintah? Ya, artinya apa? Kita itu diberitakan untuk berita Injil. Yang ketiga, bagaimana Anda bisa mulai hidup sebagaimana Tuhan merancangkan Anda? Nah, saya sekilas saja. Firman Tuhan ini menceritakan suatu rencana bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebelum mengenal Tuhan, awalnya saya, apa sih Tuhan itu? Apa sih Allah sesungguhnya? Nah, dari firman ini saya dulu belajar tentang Kejadian. Saya melihat dari Kejadian pasal 1 ayat ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Nah, Alkitab itu sangat unik. Manusia diciptakan segambar dengan Dia. Kita nggak tahu Allah itu berbentuk apa, tetapi kita dari wujudnya, dari Alkitab sudah jelas. Jadi Allah itu mempunyai segi fisik dan sebagainya. Tapi kalau saya menafsirkan seperti itu, saya belum tahu karena saya juga belum mengalami surga juga tersebut. Nah, tapi yang paling unik lah, Tuhan merencanakan kita beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang. Setiap benda yang kita temui di sekeliling mungkin ada fungsinya. Kursi, mesti pasti itu ada fungsinya. Nah, seperti kita, Tuhan menciptakan kita juga ada fungsinya.
Mungkin juga Bapak Ibu juga bertanya, kenapa sih Tuhan menciptakan kita? Untuk memuliakan Dia, untuk memuji nama Dia. Terus kenapa sih kalau Tuhan itu mengasihi kita, tapi masih ada kejahatan? Itu kemarin saya sering diskusi, kurang lebih seminggu kemarin saya diskusi sama teman-teman. Teman-teman kaget. Kenapa? Saya kan punya komunitas namanya Karang Taruna. Karang Taruna itu setiap anggotanya dikumpulkan, KTP semua. Teman-teman kaget, loh Mas, KTP-nya kok beda? Bedanya mungkin dari iman. Nah, saya cuma bilang gini, bukan beda, tapi sama. Kok bisa Mas? Allahku juga punya Allah yang hidup. Mungkin secara tidak langsung, kok Mas Dio beda ya? Bedanya di mana sih? Allahku juga mengasihi aku kok. Allahku tidak memandang aku dari manapun. Terus nggak apa-apa Mas, sharing aja. Oke, silakan. Sharing terus saya jelaskan tentang ayat ini. Oh, ternyata di Kristen itu unik ya. Tuhan itu menciptakan manusia segambar dengan Dia. Yang artinya apa Mas? Yang artinya adalah setiap manusia itu punya rencana. Tuhan menciptakan kita itu punya rencana. Tidak ada namanya Tuhan menciptakan kita. Contohnya, kita diciptakan dilahirkan proses dengan mungkin kita dilahirkan dengan orang tukang beca, orang tukang kayu. Tapi di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah. Jadi kita kalau di Nasrani itu suatu panggilan. Namanya apa? Kita melayani. Nah, terus ada kemarin teman ibu saya. Teman ibu saya latar belakang juga dari saya sebelum mengenal Tuhan. Dia bertanya-tanya, siapa sih Yesus? Saya simpel, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Dia yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Contohnya di ibu ini. Terus beliau juga pernah melihat kesaksian Tony Daud. Dia terkesan, kenapa orang Kristen sama dukun kok menang orang Kristen? Sebenarnya bukan orang Kristen yang punya kekuatan, tapi Tuhan kami yang punya kekuatan. Terus kemarin saya juga sharing, Mas, sebenarnya orang Kristen itu keunikannya apa sih? Kalau menurut saya sih orang Kristen bukan masalah unik atau apa ya ibaratnya, siapa yang nggak, menurut saya bukan unik sih, tapi suatu rencana juga. Nah, masalah unik itu semua manusia diciptakan dengan unik, dengan segambarnya Dia. Oh, maksud saya bilang gitu. Nah, kenapa kok kamu mengenal Tuhan kok sudah besar? Itu rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Terus ada pertanyaan juga unik lagi. Apa bedanya Allah sama Yesus? Tidak ada bedanya. Dia sama. Mungkin secara logika, secara manusiawi, masa Allah rela di bumi menjadi manusia? Itu menurut manusia itu hilang, tapi menurut Allah sendiri itu tidak, karena itu pembuktikan Dia mengasihi kita. Nah, intinya dari renungan pada hari ini adalah suatu rencana panggilan. Bapak Ibu, mari kita belajar. Setiap panggilan itu punya rencana masing-masing. Tidak bisa ditoleransi, yang artinya apa? Mungkin saya juga dulu pernah berpikir ini. Ini suatu kesaksian bagi saya. Dulu saya sebelum mengenal Tuhan, saya untuk pelayanan pun agak renggang. Yang artinya apa? Saya selalu berdoa gini, Tuhan, izinkan aku untuk melayani, bukan untuk menjadi penampil, tapi untuk melayani, karena Engkau sudah melayani kami. Nah, selalu setiap pergi ke sawah, saya bilang gini, Pak, kalau
memang suatu mujizat Tuhan ini. Ini nggak peduli namanya tanaman apapun, kayak apapun, aku nggak peduli. Karena Tuhanku sudah mengasihi aku dan Tuhanku sudah memelihara aku. Jadi intinya tanaman ini semua diserahkan ke Tuhan. Jangan namanya wah tanaman kita nggak panen gitu. Jangan. Karena di ajaranku, dalam keyakinanku, Tuhan tak pernah meninggalkan aku. Kalau masalah itu, kalau wah kita nggak panen gini-gini, sama aja kita menyalahkan Tuhan. Tapi inilah buktinya Tuhan itu sayang kepada umatnya. Terus yang kedua ini, saya berangkat pelayanan. Pak, berangkat. Ya, hati. Nah, itu suatu kerinduan bagi saya. Jadi Tuhan itu punya rencana sendiri. Tapi dengan itulah kita semakin kuat. Saya selalu, dulu saya untuk pelayanan, contohnya kalau di sini. Saya dulu pelayanan, saya terngiang-ngiang. Yang artinya apa? Ada jiwa yang belum saya selamatkan dan ada yang jiwa yang belum saya bereskan. Tapi dari sinilah saya memahami. Nanti manusia itu punya rencana. Tuhan itu bisa kita sudah secara detail dari kecil maupun besar. Dari situlah saya berpikir Tuhan ternyata itu hebat. Jadi di sini saya membagikan dari pengalaman saya. Memang pengalaman saya itu menurut saya untuk melayani Tuhan memang berat. Tapi saya selalu berdoa dalam hati, kalau Tuhan ku menyayangiku, tolong saya bukakan jalan itu jadi pelayan. Terus saya sering berdebat dengan bapak saya, tapi sering sharing. Pak, sekarang lihat, Tuhan itu kalau kita membahas tentang Allah, terutama di keyakinanku, Tuhan itu gak marah. Karena apa? Kita tuh di Alkitab selalu mengupas tentang Allah, tentang kasih Allah, tentang khususnya. Nah, sedangkan saya nggak menjelek-jelekan bagaimana tentang Allah menurut Pak. Allah itu jauh, ya. Nah, jauhnya di mana? Sedangkan saya pribadi, Allah itu nggak jauh. Tuhan itu selalu bersamanya. Gak ada contoh ilustrasi. Selalu gini. Lihatlah orang yang percaya sama Tuhan, sesengsara pun kayak apapun, dia akhirnya selalu gembira. Yo ini, nampak ya? Nah itulah namanya karya Tuhan. Itu rencana Tuhan. Jadi kalau aku mengenal dia, bukan salah tempat, tapi itu sudah rencana. Itu suatu bagi saya kebanggaan baru. Karena apa? Saya selalu ini. Saya dari dulu pengen mengenal namanya Tuhan. Nah, dari situlah saya tahu inilah proses. Jadi mengenal Tuhan itu lebih baik proses dibandingkan instan. Dan saatnya saya sudah apa itu? Ini tugas saya sudah bukan berakhir ya namanya. Berarti sudah ada tahap lagi, ada tingkatan. Karena saya sudah dari pengalaman saya menjadi seorang anak teologi, saya selalu bilang berdasar kepada Tuhan ini. Setiap doa saya, Tuhan, sebelum Bapak saya mengizinkan untuk terjun dalam pelayanan, dalam arti luas, saya membereskan. Karena apa? Bapak itu kalau memang mengenal Tuhan, istilahnya baru-baru, bagi saya lebih enak. Karena bagi saya gini, saya itu selalu bukan menguji ya. Kadang ya memang Tuhan itu kayak apa sih? Kadang saya uji. Sedikit-sedikit saya uji. Tuhan,
saya di Nganjuk udah hampir setahun. Tapi bapak saya masih keras. Tapi setidaknya izinkanlah diriku untuk pelayanan. Kemarin juga gitu. Saya kan tanam bawang merah. Bawang merah. Saya kira itu udah jam 7 atau jam 8. Udah buru-buru ya. Pak, udah ya. Arep izin ya. Udah ya spontan itu. Secara kasarnya udah spontan ibadah. Lanjut jam piro to kok ibadah ini. Ya kita jam Pak jam 8. Saya tahu ki gung gawe jam 8 ning HP musik. Sebelum saya buka HP, belum ada jam 8 Pak. Ya udah terusin lah. Nah, itulah namanya dalam hati saya bagi bapak saya sudah mengizinkan aku untuk jadi pelayan. Itu kebanggaan bagi saya. Hal yang kecil, tapi sudah itu kebanggaan. Itu saya, karena saya dari dulu udah menargetkan. Pokoknya Tuhan sudah menangkap aku, nanti bapakku menangkap. Itulah misi. Semua manusia punya misi. Istilahnya tidak ada namanya kita Allah terserah dia ikut Tuhan atau enggak. Bagi saya tidak. Kalau kita memang orang percaya sama Tuhan, kita sudah tahu namanya kebenaran, ya terus tarik, jangan dikasih kendor. Yang artinya apa? Ini sudah istilah Alkitab sudah berita kebenaran. Yesus adalah jalan kebenaran. Kenapa kita selalu berpikir kok kurang yakin ya sama Tuhan? Kok kurang yakin ya sama Tuhan? Karena apa? Tuhan itu uniknya di dalam Alkitab, dalam Kristen, Tuhan Yesus tidak memandang siapa latar belakangmu, di mana kamu dilahirkan, di rahim siapapun, dia tidak memandang. Karena menurut saya itulah suatu rencana. Saya kenapa kemarin saya bilangin sama paman saya di Cipanas, aku ingin pelayanan tapi di kontak orang jalanan. Kenapa kalau di orang jalanan? Lebih baik aku memenangkan jiwa-jiwa itu dibandingkan aku ingin ke zona nyaman. Saya bilang gitu. Ya kamu juga mau ke itu yayasan ini? Enggak. Kenapa? Pelayanan tidak harus di mana, tidak harus di tempat, tapi di mana pun. Karena kita saya itu selalu termotivasi dengan Rasul Paulus. Mungkin setiap orang berbeda-beda untuk ingin menjadi apa sih peganganku dari setiap tokoh-tokohnya. Saya selalu mengambil dari kitab Injil. Nah, saya melihat dari kisah para rasul, tokohnya Rasul Paulus. Saya selalu termotivasi. Rasul Paulus ini orang yang hebat. Dia tuh seorang penginjil yang benar-benar dia penginjil. Yang artinya dia itu melayani Tuhan seperti Tuhan Yesus juga. Dia melayani tanpa pamrih. Saya tuh selalu berdoa, Tuhan layaklah diriku seperti Rasul Paulus dan biarlah diriku seperti Rasul Paulus. Yang artinya apa? Dia benar-benar tulus melayani. Dan seperti engkau melayani kami. Nah, terus selanjutnya itu sudah namanya sudah kesaksian. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita hari ini dan esok dan lusa memberitakan namanya tentang kabar baik? Jadi gini, saya juga kadang itu kalau masa muda ya, untuk mengabarkan tentang Injil pun takut. Tapi saya sering-sering kepada teman-teman saya selalu saya masukin tentang namanya kabar baik, tentang Injil, tentang Allah, kasih Allah, terus tentang namanya apa
suatu rencana Allah dan rencana manusia itu bagaimana. Saya selalu sering sharing kepada teman-teman, nggak maupun laki-laki, nggak maupun perempuan, saya selalu bilang gitu. Jadi mungkin pesan-pesan untuk anak pemuda ya, ini pengalaman sih. Entah teman-teman punya pengalaman sendiri, silakan. Karena rencana Tuhan itu Tuhan yang tahu. Kita sebagai umatnya, kita sebagai orang yang beriman, percayalah. Mungkin pemuda, wah aku di gereja mungkin kayak renggang kayak gimana. Berdoalah, ambillah saat itu atau ambillah pada jam 12 malam. Karena kalau ingin tahu namanya mujizat Tuhan, sambil jam 12 malam. Kalau nggak percaya, ya silakan. Karena ini pengalaman saya. Pengalaman orang itu berbeda-beda. Mungkin, semua orang bilang itu kan pengalaman mas, pengalaman berbeda. Silakan. Tuhan punya rencana. Tapi Tuhan menampakkan seseorang itu pasti Anda akan terkejut. Inilah kasih Allah. Nah, terus yang selanjutnya ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, jadi inilah saya garis bawahi, menjadikan manusia menurut gambar dan supaya mereka berkuasa. Yang artinya apa? Kita punya otoritas. Yang artinya berkuasa itu bukan kita sewenang-wenang di dunia ini. Kita harus seperti ibaratnya nggak boleh istilahnya, wah aku sudah berkuasa, aku nggak mau diatur. Tapi bukan begitu. Firman Tuhan, ini kamu berkuasa, yaitu ya istilahnya ya bukan sewenang-wenang kita. Kita punya kendali bebas, tapi terbatas. Contohnya, kita mengendarai motor kurang lebih jarak kilometer kurang lebih paling 5.000 atau 1.000 km, itu udah jauh. Nah, itu kan istilahnya berkuasa tapi terbatas. Gitu. Jadi manusia itu juga seperti itu, bukan manusia itu seperti robot, enggak. Yang dimaksud terbatas itu adalah ada namanya batasan, ada namanya hukum. Yang pertama kita kalau sudah melanggar hukum, itu kita akan jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan itu saking mengasihi kita. Sebenarnya kalau orang bilang ini, orang Kristen itu ribet, pelayanan gini-gini harus gini. Enggak, sebenarnya bukan ribet. Dalam Kristenan itu banyak toleransi sebenarnya. Sering banyak toleransi. Karena apa? Saya tuh selalu orangnya tuh mau masuk di gereja ini. Wah, sebenarnya tapi saya tuh selalu belajar sendiri. Enaknya jadi orang Kristen itu banyak toleransi sebenarnya. Bukan masalah banyak peraturan ini, enggak. Sebenarnya malah banyak toleransi. Nah, disinilah seringkali banyak toleransi kita semakin kendor, semakin seolah-olah seenaknya aja. Kita melakukan ini seperti itu dan sebagainya. Tapi disinilah kita kembali ke rencana Tuhan. Tuhan itu, inilah rasa kasihnya Tuhan kepada kita, sampai kita sering ditoleransi. Tapi kita sebagai manusia nggak peka, karena kembali manusia jatuh dalam dosa. Nah, itulah. Jadi banyak toleransi di dalam kehidupan ini. Terus yang selanjutnya ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, itu sering kita mungkin nggak, kenapa sih di dunia milenial ini banyak HP dan sebagainya, banyak internet dan sebagainya, itu didesain secara unik seperti kita. Contohnya, kenapa sekarang ada WhatsApp dan sebagainya? Itu karena untuk memperingankan atau untuk kita menjadi fleksibel.
komunikasi sana sini semakin enak. Nah, itu jadi kan fungsinya seperti itu. Dan bagaimana untuk manusia? Ya manusia juga seperti itu. Manusia diciptakan secara sebenarnya serupa yang artinya adalah kita punya fungsi masing-masing adalah kita menjadi memerintah. Bukan kita nyuruh aja ya, tapi memerintah itu dalam konteks ini adalah menjadi sosok pemimpin. Bukan menjadi seorang pemimpin pejabat, enggak. Orang percaya sama Tuhan itu sudah namanya orang pilihan. Seperti itu. Saya selalu bilang gini. Sebenarnya kalau saya punya filosofi dalam hidup saya adalah bapak saya Bapak Abraham. Dan saya adalah keturunannya. Setiap dimanapun saya selalu bilang begini. Bapakku Bapak Abraham dan akulah keturunannya. Dan artinya apa? Kita adalah umat yang diulang. Itu gak harus, wah aku belum layak ini, hidupku masih gini, gak masalah. Tapi ingat, kita adalah anak Abraham. Kita adalah keturunannya. Saya selalu doa saya kalau naik motor, naik kemana, sawah selalu bilang ini, Tuhan, saya mau pergi ke sawah dan akulah anak Abraham dan aku keturunannya. Udah, simpel. Karena apa? Janji-janji Tuhan itu tak pernah ada. Ada amin? Amin. Terus yang selanjutnya ayat ke 28, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, ini bisa konteks dalam konseling entah pacaran mau pernikahan, tapi saya nggak bahas ke situ, tetapi saya membahas tentang rencananya. Allah memberkati mereka. Dalam konteks ini, memberkati itu nggak harus suatu dalam pernikahan, tetapi dalam janjinya juga, rencananya. Tuhan selalu sudah memberkati kita, mungkin dari hal kecil kesehatan, dari hal yang kurang lebih agak meningkat lagi, mungkin dari perekonomian, mungkin dari keluarga dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya inilah kita memerintah. Yang artinya kita jangan takut. Kita sudah umat pilihan. Kita sudah dirancang pada Tuhan, sudah punya fungsi masing-masing, sudah punya kelebihan masing-masing, talenta masing-masing, karunia masing-masing. Itulah keunikannya. Terus yang ayat ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Nah, ini saya selalu sering sharing kepada Tuhan, sharing kepada Tuhan juga kepada ibu saya gini, Bu, kita sebagai orang beriman nggak usah takut. Kenapa? Karena sudah janjinya sudah jelas. Kita contohnya gini, ilustrasi aja. Burung yang terbang sana sini, mungkin kita berpikir burung itu makannya apa dia aja, terus makannya apa aja, selalu berpikir. Itulah rawat, namanya rawatan Tuhan. Tuhan merawat, Bapak itu merawat makhluk hidup itu sedetail mungkin. Nah, sedangkan kita umat pilihan, manusia yang diciptakan dengan sempurna, kita tidak usah namanya down. Kita selalu, kalau kita punya masalah, ya cari gitar, nyanyi puji-pujian, muji nama Tuhan, bersorak-sorai, udah. Saya kalau selesai bantu di rumah, di sawah maupun di bangun rumah, saya selalu gitaran. Pasti ya malu lah, anak muda selalu gitaran. Yang pertama sih lagu duniawi, nanti endingnya pasti lagu rohani. Selalu gitu saya. Karena saya berpikir gini, ada saatnya kita tidak senang lagu pop, dan endingnya saya selalu memuji nama Tuhan. Kadang
satu lagu. Kadang kalau saya sering itu lagunya yang saya suka adalah bukan dengan barang panah. Yang artinya gini, kita itu dari barang panah, ya artinya adalah kita itu panah itu ya sudah buruk lah, tapi Tuhan itu selalu mengasihi kita. Nah itulah kita tuh selalu sering berdoa kepada Tuhan gini, Tuhan saya minta berkat ini itu dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang itu lupa, Tuhan ampunilah setiap detik, setiap saat maupun setiap aktivitasmu. Nah itulah, itu mungkin hal kecil, tapi kalau diubah menjadi luar biasa. Jadi bukan seolah-olah itu kata-kata apaan sih. Kita itu maklum ya, manusia namanya punya ego masing-masing. Kalau saya selalu berbilang gini, saya tidak meminta berkat, tapi selalu bilang Tuhan ampunilah. Nah, kata ampun, kata maaf itu halnya kecil, sederhana banget, tapi manfaatnya, fungsinya itu banyak. Contohnya, kita kalau punya masalah kepada orang, kalau kita sering minta maaf, ya minta maaf saya salah, kan beda. Kalau kita nggak istilah cuek tak kan udah beda. Nah inilah yang sering kita lupakan. Saya tuh selalu kadang setiap saat saya selalu istilahnya, saya bilang sama ibu saya, Bu, jangan takut kalau kita percaya sama Tuhan itu gini. Saya bilang gini. Karena apa? Jangan iri pada samping kanan samping kiri, wah dia punya ini, enggak. Tapi kita itu namanya bukan, jangan kita dalam konteks pasrah. Kita selalu berbilang gitu, Tuhan saya minta berkat ini. Tapi kadang orang itu lupa, Tuhan ampunilah. Nah itulah, karena itu suatu pengampunan itu luar biasa. Kita sering, bukan masalah kita, masa kita hari ini melakukan kesalahan terus besok minta ampun, bukan. Ya menurut saya sih wajar, namanya manusia. Karena apa? Sudah di dalam kejadian sudah dikatakan kita sudah namanya jatuh dalam dosa. Kita wajar, kita setiap hari meminta ampun. Karena apa? Kita nggak tahu. Kadang kita hari ini pun nggak ada masalah, tapi kan besoknya bisa kita punya masalah. Nah itulah. Terus bedanya, jangan kita menjadi orang Kristen yang pasrah. Terus yang artinya, terus bedanya pasrah sama bersyukur itu beda. Kemarin saya juga bahas sama ibu saya. Nah, bahasanya gini, Bu, jangan jadi orang Kristen yang pasrah. Bedanya bersyukur sama pasrah itu beda jauh. Kalau bersyukur menurut saya pribadi saya adalah saya saat tidur malam saya bisa terbangun pagi hari itu saya bersyukur karena saya bisa memuji atau memuji nama Tuhan atau mengucap syukur pada Tuhan sudah diberikan istilahnya kehidupan baru lagi. Tapi nak orang pasrah beda. Ya udah, mentok, stopnya di situ aja. Udah. Nah, kita nggak usah berpikir wah jadi orang Kristen gini aja lah. Enggak. Kita harus semangat. Jangan namanya udah kita gini aja, enggak boleh. Kita harus semangat. Kita namanya kita sudah punya misi, visi. Itulah rencana Tuhan. Dan selanjutnya ayat ke 31 ini yang terakhir. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, ini saya selalu ini adalah ayat yang unik, saya selalu pegang. Pokoknya kalau hari Minggu, entah aktivitas apa, pokoknya aku libur. Pokoknya intinya saya libur. Kemarin juga gitu. Pokoknya saya udah booking bapak saya gini, Pak, kalau di sawah hari Minggu, udah gak ada pendiri, kasarannya besok gak ada pendiri, gak ada apa-apa. Aku sialaku loh, hari ke-7 lo libur, mau saat aku gak libur, aku mau dalam hati itu
yang mosok to kok ngono men uga ngono ta. Maksud iki wis enek ning kene ngono. Maksudnya kita wis enek, aku selalu ngomong gitu. Jadi kalau ada aktivitas dulu, saya istilahnya kecuali kalau sakit kita nggak bekerja, ya bukan maklum ya, maksudnya kayak karena kondisi saat ini. Karena kita nggak tahu namanya entah COVID, namanya kondisi. Nah kalau sakit itu beda lagi. Tapi kalau ada kegiatan udah saya pending, libur, pokoknya pegawai negerinya pokoknya libur itu khusus. Itulah adalah hari Tuhan, itulah hariku sama Tuhan. Karena hari Senin dan sebagainya kita sudah waktu kita sudah terbuang. Mungkin karena komunikasi kita cuma seminggu sekali. Ya syukur-syukur kalau kita bisa setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi pokoknya hari Minggu ini udah nggak mau saya istilahnya ke ngangkat semen, ngangkat ringan, udah pokoknya libur. Pokoknya terserah, pokoknya libur. Kecuali nak sore pun saya jam 4 karena udah pergantian namanya sih pagi atau pergantian siang dan malam itu nggak apa-apa. Sebenarnya batasnya jam 6 batasnya sebenarnya. Tapi kalau saya jam 4 pokoknya jam 4 nggak apa-apa ngangkat apapun semen terserah. Tapi yang penting pokoknya pagi sampai sehari itu bisa kegiatan. Ya, artinya apa? Itulah hari Sabat. Jadi sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita untuk Tuhan. Maupun ada program ibadah online dan sebagainya, kita ambil waktu sejenak, 1 jam 2 jam kan ibadah nggak lama, nggak harus sehari. Ya itulah kita perlu namanya asupan firman Tuhan. Nah kalau kita nggak makan, kita kena penyakit makan. Sedangkan kalau kita nggak beribadah pun nggak tahu. Tapi ya intinya kita seringlah kita cari waktu-waktu. Pokoknya intinya hari Minggu libur. Jangan takut namanya, nah ini mas, istilahnya kalau rezekiku hari Minggu, semua hari itu baik. Saya selalu bilang semua hari itu baik. Hari Minggu pun baik, tapi baik untuk Tuhan kita. Karena kita sudah paten hari Minggu kita ibadah. Istilahnya kalau lah kan hari Mingguan istilahnya rame, libur sekolah dan sebagainya. Mesti kalau kita berdagang pun cepat laku. Tuhan sudah punya rencana. Jangan usah takut istilahnya. Pokoknya dari apapun buka nggak masalah, tapi hari Minggu kita ibadah. Itulah. Mungkin kalau Bapak Ibu masih punya keraguan, punya masalah dan sebagainya, kita kembali ke jam 12 malam tadi. Apa sih rencana Tuhan bagi kita dan apa sih tujuan Tuhan kita menciptakan? Itu jawabannya nanti malam, maksudnya sering berdoa di tengah malam jam 12. Itu kalau enggak pagi itu kalau saya tuh dulu jam 12 saya sering baca firman Tuhan, cuman ngambil 1 perikop, kalau enggak 3 ayat 4 ayat. Saya dalami istirahat, saya berdoa, saya merenung. Mungkin kalau Bapak Ibu, ya mas saya nggak bisa puji-pujian, nggak bisa istilahnya main gitar dan sebagainya. Duduk manis, merenung. Itu jadi intinya kita itu bukan masalah puji-pujian, tetapi masalah kita komunikasi kepada Tuhan. Namanya kita itu niat tidak sih kita untuk berjumpa kehadirat Tuhan, ingin apa itu menikmati kehadirat Tuhan. Nah itulah karena saya ngambil. Nah ini kalau saya juga bingung. Ini karena mas saya kan dibongkar. Nah saya bingung. Biasanya saya itu selalu mengambil kehadirat Tuhan itu jam 12. Nah bapak saya kalau tidur ngorok ya, gimana kalau istilahnya
minta kehadiran Tuhan, Tuhan ampunilah, nggak fokus itu. Tapi itulah, tapi Tuhan gimana ya, kadang kalau enggak saya ngambil tempat duduk di tempat teras pinggir ini merenung udah, tapi nggak enak Bapak Ibu, serius untuk merenungkan suatu firman Tuhan tuh 5 menit itu kayak kurang. Menurut saya sih kurang, karena gini, kayak gimana ya, seumpama kita makan itu kayak tanggung. Masa kita makan, udah makan hidangannya enak ya, makan seret kita disuruh cukup, kan nggak enak rasanya, kayak gimana gitu. Nah itulah pokoknya saya kalau keinginan saya seperti itu, pokoknya rumah jadi nggak masalah Bu, pokoknya intinya ada tempat untuk fokus, tunggu berapa, entah itu ada 2 meter atau kecil lah, paling ya 1,5 meter itu saya merenung, itu cukup. Nggak harus, kan biasanya kalau di kampung-kampung itu kalau kita ujian kayak orang apa gitu kan, nah itulah kita ambil satu jebret, duduk manis, paling baca kitab, nggak usah banyak lah, nggak usah 1 pasal, 3-2 ayat, dalami, kita merenung, kita berdoa, udah cukup. Itu kalau pengalaman saya. Tapi kalau Bapak Ibu lebih unik lagi, nggak masalah. Namanya Tuhan punya rencana masing-masing pada umatnya. Entah itu Bapak Ibu langsung bertemu sama Tuhan Yesus, entah langsung nanti mimpinya ke surga, nah itu sudah rencana Tuhan. Kalau menurut saya, pengalaman saya ini, saya mengalami kehadiran Tuhan seperti ini. Karena saya dulu selalu beribadah sebelum mengenal Tuhan ya. Ini pengalaman, sharing pengalaman. Saya sebelum mengenal Tuhan, saya itu juga ibadah, tapi rasanya itu gimana gitu. Nah, saya di Cipanas itu saya belajar Alkitab itu sendiri, juga dimentori sendiri. Karena apa? Saya tuh, nah jelas kan Alkitab kan sudah bahasa Indonesia. Ngapain saya tanya? Saya baca sampai 4 Injil itu. Saya baca terus. Kok ceritanya ini urut terus? Berarti ada agenda lah, ada rencana lah. Terus saya sedikit terus. Saya juga langsung buka ke namanya Injil, 4 Injil itu. Nah terus saya berhenti ke kitab Yohanes. Saya memutuskan ini. Oh, aku baptis ya. Loh, kaget. Kenapa mau baptis? Ini kok karena ayatnya sebenarnya. Akulah jalan kebenaran. Kan sudah jelas. Tenang boleh? Ya Bu, aku baptis. Terus pokoknya baptis, aku pengen belajar ini pendalaman kitab. Terus apa nih? Itu pengen belajar pendalaman kitab. Nah itulah misalnya. Unik, tapi susah diselami oleh pikiran manusia. Terus ada lagi kesaksian yang kemarin saya gini. Terus bukan itu aja, banyak kesaksian untuk saya, karena saya mungkin masih muda ya, masih muda itu selalu sering haus akan firman dan sering sharing kepada orang-orang gimana sih Tuhan bertemu pada umatnya dan gimana kamu bisa mengenal Tuhan. Saya selalu bertanya seperti itu, sama anak muda pun selalu seperti itu. Nah, namanya pengalaman beda-beda, tapi saya bisa menjadi penguat bagi saya. Terus yang pengalaman yang dulu gini, kalau memang Tuhan itu ada, saya itu berdoa. Kenapa saya mengenal Tuhan sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan? Saya itu kalau doa itu nangis. Padahal ya, jujur loh, saya itu kalau istilahnya orang itu susah ya tuh. Tapi kalau doa itu nangis. Kadang gini, kenapa ya nangis? Enggak, istilahnya kayak enggak. Padahal kita sebagai laki-laki kuat kan, teguh, tak istilahnya masalah-masalah apa pun enggak usah lah kita baper.
Tapi kalau saya doa sudah mengenal Tuhan itu nangis. Namanya kayak Tuhan itu kayak kita dipeluk sama Tuhan. Yang artinya gini, kasih Allah itu istilahnya tanpa batas. Padahal menurut saya padahal itu nggak namanya memegang tangan Tuhan, tetapi kayak merasakan semua orang spiritual tuh aura kayak gimana ya, maksudnya kayak istilah bahasa Jawanya ayu tentrem. Nah itu. Tapi dari situlah saya belajar. Inilah saya kalau saya gini, kenapa ya saya berdoa dengan atas nama Tuhan Yesus selalu itu menangis karena apa? Tuhan itu namanya orang punya jiwa lemah. Nah itulah mas, makanya jadi kalau saya sering ada ya saya itu setelah bapak itu saya itu patahnya ya keras, istilahnya gak mau lah jatuh gini. Tapi kalau berdoa dengan nama Tuhan Yesus, udahlah saya kayak udah gak bisa apa-apa, mesti langsung berbes, nangis. Kayak istilahnya beban masalahnya sudah gak ada. Itulah unik rencana Tuhan saat saya mengenal Tuhan. Itu saya gak selalu istilahnya gak saya hapus kenang-kenangan itu, masalah pengalaman itu gak saya hapus karena bagi saya itulah dasar yang luar biasa Tuhan kita. Sampai kita dirawat seperti itu. Kita itu kalau orang nggak yakin sama Tuhan, silakan ambil saat itu jam 12 malam, berdoa subuh-subuh. Tuhan tidak memandang umur, tidak memandang siapa dirimu, apakah pangkatmu, tidak. Dia akan berjumpa. Tapi tergantung kita mau sungguh-sungguh atau tidak, atau mempermainkan. Karena kalau mempermainkan Tuhan, tanda kutip kita nggak tahu ya, tanda kutip kita kenapa kita nggak tahu. Tapi intinya kita fokuslah dengan panggilannya. Memang panggilan itu berat, menurut saya juga berat. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan berikanlah jalan untuk pelayananku dan berikanlah berkat-berkat untuk keluarga-keluargaku, biar keluargaku selalu kau berkati seperti janji-janji dan rencanamu. Itulah firman Tuhan, dan saya juga membagikan firman ini dengan pengalaman saya pribadi. Mungkin Bapak Ibu kalau masih ragu dengan panggilan Tuhan atau maupun ragu masih tentang rencana Tuhan, kita belajar bersama-sama. Inilah pengalaman saya, bisa ambil saat seduh jam 12 malam maupun pagi jam 2 ataupun jam 3 duduk manis, gak harus bawa gitar, gak harus persembahan. Yang intinya adalah kita ada ketulusan kita untuk bertemu sama Tuhan, kita tulus untuk merasakan kehadiran Tuhan. Itu pengalaman saya, karena saya sebelum mengenal Tuhan saya nggak hafal nama hidup jam, itu nggak hafal, main gitar juga pas-pasan dulu. Terus akhirnya saya merenung. Itulah pengalaman saya. Semoga Bapak Ibu terberkati dari firman ini. Kalau masih ada keraguan apapun, kita berdoa bareng-bareng. Mungkin kita bisa mengambil satu setiap hari. Nah kalau saya itu ambil satu itu setiap hari Jumat sama hari Rabu, karena saya masih istilahnya masih punya adat di GSA. Jadi GSA itu hari Rabu sama hari Kamis itu doa. Jadi hari Rabu dan Kamis. Kalau hari Senin free. Jadi saya selalu berdoa di hari itu. Dan kalau hari Sabtu khusus, saya berdoa itu khusus. Nah itulah pengalaman saya. Semoga Bapak Ibu terberkati dan jangan untuk kita menyerah. Inilah rencana Tuhan. Tuhan memberikan kita istilah desain yang bagus. Janganlah kita istilahnya mentok dan bagaimana, tapi inilah rencana Tuhan. Tuhan memberikan rencana mendesain kita dengan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur atas
kedahsyatan-Mu, atas keagungan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami bisa bersharing untuk menyampaikan suatu berita kabar baik ya Tuhan tentang rencana-Mu ya Tuhan, sungguh tidak dalam kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat kami maupun anak-anak pemuda Tuhan yang pada saat ini mungkin belum tahu rencana Tuhan itu bagaimana, tetapi anak muda di tempat ini punya kerinduan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tolong Tuhan bukakan hatinya, walaupun di saat ini masih keras Tuhan, tolong luluhkan hatinya juga bisa menjadi pelayan yang hebat ya Tuhan. Tuhan, Kamu punya rencana bagi kami, punya rencana yang sangat dahsyat untuk kami ya Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami, mungkin dari segala pekerjaan, segala aktivitasnya juga Tuhan, berikanlah kelancaran dan kesuksesan untuk jemaat kami ya Tuhan. Dan Tuhan, juga kami berdoa untuk jemaat yang mungkin pada saat ini ada yang sakit Tuhan, tolong sembuhkan. Dan oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kamu adalah penyembuh bagi kami ya Tuhan. Engkau adalah tabib bagi kami, Engkau adalah guru bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala rencana dan rancangan itu indah bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKIN juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk segi pembangunan juga Tuhan. Kami berdoa untuk segi pembangunan gedung maupun pembangunan iman Tuhan. Kami berdoa. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami di gereja GKIN ini juga Tuhan, dan sudah memberikan kami bimbingan, sudah memberikan kami sebagai penggembala yang baik juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu meliputi keluarga kami masing-masing juga Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga bersyukur dan sudah bisa beribadah, bisa kumpul pada saudara seiman kami ya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa atas nama-Mu, atas kuasa-Mu juga Tuhan, berikanlah kami kesehatan selalu ya Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, mungkin kami juga punya kerinduan rencana untuk bisa menjalankan Natal untuk Tuhan. Kiranya juga Tuhan, mungkin di saat ini masih ada kondisi COVID-19 ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu itu besar. Dan apapun di dunia ini Tuhan, kami menyerahkan suatu rencana di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga punya kerinduan untuk bisa menjalani ibadah Natal ke depannya juga Tuhan. Mungkin kurang lebih ada 2 bulan maupun sebulan ini Tuhan, kami mempersiapkan maupun jadi panitia maupun semuanya juga Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan, kami ucap syukur. Inilah doa kami dan kerinduan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan mengasihi kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur tentang Tuhan dalam ibadah kami. Belajar kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi setiap orang. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan telah memberikan firman-Mu, Tuhan pimpin, rapi pakai bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam beritakan damai sejahtera bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu ya Bapa kami yang di surga. Mari kita masukkan pikiran kita kepada Tuhan, Allah yang punya kasih, kekuatan, kuasa, kemuliaan di dalam Yesus Kristus dan pemerintahan di dalam Roh-Nya yang kudus. Biarlah anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasanya melimpah atas Bapak Ibu, memimpin menyertai rumah tangga Bapak Ibu, masa depan dan cita-cita Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, ulanglah jadilah garam dan terang. Ceritakanlah firman Tuhan, kasih Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan memberkati. Amin.